Saudara-saudara sekalian, selama beberapa bulan terakhir, kita semua melihat hal yang sama, grup WhatsApp ramai, pesan berantai terus muncul, dan informasi simpang siur sehingga sulit dibedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Hari ini saya ingin menyampaikan satu hal dengan jelas dan tenang. THR dan gaji ke-13 2026, resmi cair ini bukan isu, bukan bocoran, dan bukan kabar yang belum pasti. Ini adalah kebijakan resmi. Nah, pemerintah sudah melalui proses penganggaran negara, administrasi dan mekanisme penyaluran yang sah, artinya ini adalah hak, bukan janji. Yang perlu saya tegaskan, ini bukan semata soal uang, ini adalah bentuk kepastian dari negara, bentuk perlindungan, dan bentuk penghargaan kepada ASN aktif, pensiunan prajurit TNI, anggota Polri, serta keluarga, penerima manfaat di tengah biaya hidup yang terus meningkat. THR dan gaji ke-13 hadir untuk membantu menjaga keseimbangan, bukan untuk berlebihan, tetapi untuk menopang kebutuhan. Namun sejak awal kita harus memahami satu hal, tidak semua menerima pada waktu yang sama, dan tidak semua menerima dalam jumlah yang sama. Dan setiap kali kabar baik seperti ini muncul, selalu ada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkannya dengan penipuan dan informasi palsu. Karena itu dalam penjelasan ini, kita tidak akan berspekulasi, tidak akan mengikuti pesan berantai, dan tidak akan terpancing angka-angka sensasional. Kita akan membahas hal-hal yang resmi dan pasti. Siapa yang berhak menerima, apa saja komponen THR dan gaji ke-13, bagaimana jadwal pencairannya, dan bagaimana memastikan hak saudara diterima dengan aman. Saya minta saudara-saudara menyimak sampai selesai. Karena satu informasi kecil bisa menentukan apakah hak itu diterima tepat waktu, atau justru tertunda. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pembahasan mengenai THR dan gaji ke-13 2006 tidak bisa dilepaskan dari satu prinsip besar dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu kepastian hak. Di tengah banyaknya informasi yang beredar, pemerintah menegaskan bahwa pembayaran THR dan gaji ke-13 bukanlah kebijakan dadakan, melainkan kewajiban negara yang telah direncanakan, dianggarkan, dan diatur secara resmi dalam sistem keuangan negara. THR dan gaji ke-13 adalah bagian dari belanja pegawai yang secara hukum memiliki dasar kuat. Artinya pembayaran ini tidak bergantung pada rumor, tekanan publik, atau pesan berantai di media sosial. Prosesnya mengikuti mekanisme yang tertib, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip inilah yang perlu dipahami sejak awal, agar masyarakat, khususnya ASN, pensiunan TNI, Polri, serta penerima manfaat lainnya, tidak terjebak kepanikan akibat informasi yang tidak jelas sumbernya. Sebelum masuk ke rincian pencairan, penting untuk memahami perbedaan mendasar antara THR dan gaji ke-13. THR merupakan tunjangan yang diberikan menjelang Hari Raya Keagamaan sebagai bentuk dukungan negara terhadap kebutuhan musiman yang biasanya meningkat. Sementara itu gaji ke-13 dirancang untuk membantu kebutuhan pertengahan tahun, terutama yang berkaitan dengan pendidikan keluarga, seperti biaya sekolah anak dan cucu. Keduanya memiliki tujuan yang berbeda, tetapi prinsipnya sama, menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi rumah tangga aparatur negara dan pensiunan. Oleh karena itu, kebijakan ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari strategi negara dalam menjaga kesejahteraan kelompok yang selama ini telah mengabdi. Pemerintah memastikan bahwa penerima THR dan gaji ke-13 2023 mencakup beberapa kelompok utama, di antaranya adalah ASN aktif, anggota TNI dan Polri, pejabat negara tertentu, serta para pensiunan dan penerima pensiun janda, duda maupun anak sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi pensiunan, pembayaran dilakukan melalui lembaga, pengelola pensiun dan mitra perbankan resmi. Hak ini tidak gugur hanya karena status sudah tidak aktif bekerja. Negara tetap hadir untuk memastikan para purna bakti menerima haknya secara layak dan aman. Perlu dipahami bahwa status penerima manfaat sangat menentukan komponen dan besaran yang diterima. Karena itu, perbedaan nominal bukanlah pertanda ketidakadilan, melainkan hasil dari perhitungan sesuai aturan besaran THR dan gaji. Ke-13 tidak ditentukan secara sembarangan. Komponen yang diperhitungkan umumnya mencakup gaji pokok serta tunjangan tertentu sesuai ketentuan yang berlaku pada tahun. Anggaran berjalan bagi pensiunan, komponen tersebut disesuaikan dengan manfaat pensiun yang diterima setiap bulan. Inilah sebabnya mengapa nominal antar penerima bisa berbeda. Golongan terakhir, masa kerja, serta status penerima
Manfaat berpengaruh langsung terhadap hasil perhitungan. Sistem pembayaran dilakukan secara terkomputerisasi untuk meminimalkan kesalahan manual. Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul adalah mengenai jadwal pembayaran. Pemerintah menegaskan bahwa pencairan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, namun tidak selalu serentak dalam satu hari yang sama. Penyaluran dilakukan secara bertahap untuk menjaga stabilitas sistem perbankan dan memastikan setiap transaksi tercatat dengan benar. Dekatan bertahap ini bukan bentuk penundaan hak, melainkan langkah pengamanan. Dengan jutaan penerima, sistem perlu dijaga agar tidak mengalami gangguan teknis yang justru dapat merugikan penerima manfaat. Dalam sistem pembayaran modern, validitas data adalah kunci utama. Banyak keterlambatan yang terjadi bukan karena hak tidak dibayarkan, tetapi karena adanya ketidaksesuaian data, nomor rekening yang tidak aktif perbedaan, penulisan nama atau status penerima yang belum diperbarui, dapat menyebabkan sistem menahan proses pencairan. Karena itu pemutakhiran data melalui jalur resmi menjadi langkah penting. Proses ini pada prinsipnya tidak dipungut biaya jika ada pihak yang meminta bayaran untuk mempercepat pencairan atau memvalidasi data. Hal tersebut patut dicurigai. Selain data administratif, autentikasi penerima juga menjadi bagian penting. Dalam penyaluran, tujuannya sederhana, memastikan dana negara diterima oleh pihak yang benar-benar berhak. Proses ini dilakukan melalui mekanisme yang telah ditentukan dan tidak melibatkan permintaan data sensitif seperti PIN atau OTP. Bapak dan Ibu perlu mengingat satu prinsip penting, tidak ada petugas resmi yang meminta kode rahasia. Setiap permintaan semacam itu adalah indikasi kuat penipuan. Setiap kali ada pencairan dana besar, modus penipuan biasanya meningkat. Pesan yang mengatasnamakan lembaga resmi, tautan palsu hingga telepon yang meminta data pribadi, sering muncul kalimat yang memancing kepanikan, seperti jika tidak segera klik, dana hangus. Perlu diwaspadai. Langkah terbaik adalah menahan diri dan develop data verification melalui sumber resmi. Jangan terburu-buru karena tekanan waktu yang dibuat-buat. Hak tidak akan hilang hanya karena tidak menanggapi pesan mencurigakan. Pemerintah juga menegaskan adanya mekanisme koreksi bila terjadi kekurangan atau keterlambatan. Akibat kasus khusus, mekanisme ini dilakukan melalui jalur resmi dan tidak dipungut biaya. Dokumen pendukung seperti identitas dan bukti transaksi dapat membantu proses verifikasi ulang. Keberadaan mekanisme koreksi ini menjadi bukti bahwa sistem dirancang untuk melindungi penerima, bukan mempersulit bagi banyak keluarga. Dan gaji ke-13 bukan sekedar tambahan pendapatan. Dana ini sering digunakan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pokok kesehatan, pendidikan, serta sebagai cadangan menghadapi situasi darurat. Pengelolaan yang bijak akan membantu manfaatnya terasa lebih lama. Para ahli keuangan menyarankan agar penerima memprioritaskan kebutuhan dasar dan kesehatan sebelum pengeluaran lain di masa pensiun. Menjaga stabilitas lebih penting daripada mengambil risiko. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Theo dan gaji ke-13 2026 adalah bukti nyata kehadiran negara dalam memenuhi kewajibannya. Proses yang tertib dan bertahap bukan untuk menunda, melainkan untuk melindungi. Dengan mengikuti jalur resmi, memastikan data valid, dan menjaga kerahasiaan informasi, hak Bapak dan Ibu dapat diterima dengan aman dan penuh ketenangan. Mari kita sikapi kebijakan ini dengan bijak, tidak terjebak hoaks, dan tetap waspada. Semoga pembayaran THR dan gaji ke-13 ini membawa manfaat nyata, ketenangan batin, serta kesejahteraan bagi Bapak dan Ibu serta keluarga.